Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadia Safitri dengan NIM 4192421025 dari Prodi Pendidikan Fisika C 2019 Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai dualisme gelombang partikel. Untuk mempersingkat lagi waktu, langsung saja kita mulai. Hipotesis de Broglie. De Broglie menyatakan bahwa cahaya memiliki sifat dualisme, atau cahaya ini memiliki sifat mendua, yaitu yang pertama, cahaya sebagai gelombang, dan yang kedua, cahaya sebagai partikel. Pemikiran de Broglie terkait dengan fenomena dualisme cahaya dianalogikan dengan dualisme partikel gelombang, yaitu bahwa partikel seperti elektron juga memiliki sifat seperti gelombang. Pemikiran ini dituangkan dalam disertasi doktoralnya pada tahun 1924 yang mengkaji teori dualisme dengan menganalisis persamaan yang telah dirumuskan oleh Einstein untuk foton, yaitu E sama dengan hf. Menurut de Broglie, sebuah partikel yang memiliki momentum P jika dipandang sebagai gelombang akan memiliki panjang gelombang yang dinyatakan dengan persamaan lambda sama dengan H per F. Maksudnya H per P. Persamaan tersebut dapat juga dinyatakan sebagai H sama dengan P per lambda sama dengan M dikali V per lambda. P adalah momentum yang merupakan sifat materi yang dapat dihitung dengan rumus P sama dengan M dikali V, sedangkan lambda adalah panjang gelombang. Panjang gelombang de Broglie berbanding terbalik dengan momentum partikel, sehingga panjang gelombang akan semakin kecil jika massa dan laju partikel semakin besar. Menurut de Broglie, partikel dengan massa m yang bergerak dengan kecepatan v kemungkinan memiliki sifat gelombang dengan panjang gelombang atau lambda yang sesuai. Selanjutnya, eksperimen Davison dan Germer. Pada tahun 1927, hipotesis de Broglie dikonfirmasi oleh dua eksperimen yang dilakukan secara terpisah, yakni George Paget Thomson dan Davison bersama Germer. Thomson melakukan eksperimen dengan melewatkan berkas elektron pada lapisan tipis logam dan mengamati pola difraksi atau sifat gelombang dari elektron yang terhambur dari permukaan logam tersebut. Elektron yang dihamburkan direkam pada suatu plat fotografi. Ternyata plat fotografi tersebut terlihat pola difraksi elektron. Di waktu yang sama, Davison dan Germer juga melakukan eksperimen dengan menembakkan elektron-elektron dengan kecepatan rendah
pada kristal nikel dan mengukur intensitas elektron-elektron yang terhambur dari permukaan kristal nikel tersebut pada sudut hamburan yang berbeda. Desain eksperimen Davison dan Germer dapat dilihat seperti pada gambar. Pola hamburan pada percobaan tersebut menunjukkan adanya puncak intensitas yang menunjukkan bahwa berkas elektron mengalami difraksi ketika bertumbukan dengan permukaan nikel. Davison dan Germer menggunakan cara-cara perhitungan yang digunakan dalam difraksi sinar X untuk menentukan panjang gelombang elektron-elektron dalam percobaan tersebut. Besarnya panjang gelombang yang diperoleh dengan menganalisis hasil eksperimen ternyata sama dengan nilai yang diperoleh dengan menggunakan postulat de Broglie. Percobaan Davison dan Germer memverifikasi tentang perilaku gelombang dari elektron seperti yang dihipotesiskan dan dipostulatkan oleh de Broglie. Oleh sebab itu, hipotesis de Broglie dapat dinyatakan sebagai teori dalam ilmu fisika. Selanjutnya, paket gelombang. Dualisme partikel dan gelombang merupakan konsep yang telah mantap pada masa sekarang. Perbedaan utama gelombang dan partikel yaitu dari lokalisasinya. Gelombang menempati ruang yang luas, sedangkan partikel terlokalisasi. Cara melakukan rekonsiliasi antara kedua konsep tersebut yaitu dengan cara melokalisasi gelombang menggunakan konsep paket gelombang. Konsep paket gelombang sangat penting dalam mekanika kuantum karena memungkinkan rekonsiliasi ketidaksesuaian perilaku materi dan radiasi. Paket gelombang adalah sebuah gelombang yang berada pada daerah tertentu yang terbatas. Paket gelombang dapat dibentuk dengan memadukan beberapa gelombang yang memiliki amplitudo dan bilangan gelombang yang berbeda. Perpaduan gelombang yaitu berupa gelombang termodulasi dapat dilihat seperti pada gambar di samping. Dengan resultan gelombang dibagi dalam kelompok atau grup. Kecepatan gelombang dengan amplitudo termodulasi pada persamaan yaitu Vg sama dengan delta omega per delta K. Selanjutnya, prinsip ketidakpastian Heisenberg. Menurut Heisenberg, pada pengukuran dalam dimensi partikel, kita tidak dapat melakukan pengukuran yang akurat untuk menentukan posisi dan momentum partikel secara serentak. Jika momentum dapat ditentukan secara akurat, maka posisi partikel tidak dapat ditentukan. Demikian juga, jika posisi partikel dapat ditentukan secara akurat, maka momentumnya tidak dapat ditentukan. Prinsip tersebut dikenal sebagai prinsip ketidakpastian Heisenberg. Prinsip ketidakpastian Heisenberg menyatakan bahwa hasil pengukuran untuk menentukan posisi dan momentum partikel mengandung ketidakpastian. Heisenberg menyatakan hubungan ketidakpastian momentum dan posisi yaitu delta P, delta X lebih dari sama dengan H/2. Sekian video saya mengenai dualisme gelombang partikel. Terima kasih.